Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ida Nuraini. Dalam penjelasan kali ini kita akan diskusi atau saya akan mengajak teman-teman untuk sharing ya terkait dengan sharing online ya, terkait dengan teori budaya organisasi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar ya, atau mengetahui ya teori budaya organisasi atau mungkin pernah mengalami dan merasa nanti apa namanya sesuai atau misalnya ada yang tidak sesuai atau misalnya teman-teman punya opini yang lain, monggo boleh share di Google Classroom, WhatsApp Group, ataupun teman-teman yang online di sini melalui YouTube bisa share informasi di komen di YouTube ya. Oke, saya akan izin untuk menampilkan oke, menampilkan nah PowerPoint-nya, materinya. Oke, teori budaya organisasi ya. Pengertian budaya organisasi mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, organisasi itu apa. Organisasi adalah sekelompok ya, sekelompok orang yang kemudian apa namanya hidup atau berkumpul bersama untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Sehingga di teori ini kita akan membahas tentang bagaimana budaya dalam suatu organisasi. Nah, pengertiannya seperti apa sih sebenarnya? Nah, di sini Mbak Ida kutip dari West and Turner, bukunya Teori Communication, Communication Theory. Ini budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi tersebut yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Jadi, di sini kita perlu highlight bahwa budaya organisasi yang satu itu akan berbeda, teman-teman, dengan budaya organisasi yang lainnya, ya. Jadi kita akan highlight itu untuk kita bawa ke apa sesi selanjutnya nih. Yuk, kita mau mulai masuk lebih dalam. Nah, gambaran singkatnya yang pengen Mbak Ida share tentang budaya organisasi ini adalah eh, kita harus tahu yang dianalogikan oleh Clifford Geertz di sini tentang metafora jaring laba-laba. Ini sangat sangat famous di teori ini, di mana budaya organisasi dianalogikan Geertz sebagai seolah-olah seperti metafora jaring laba-laba. Kenapa demikian? Yuk kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, orang-orang atau anggota organisasi adalah hewan yang tergantung seolah-olah di jaring kepentingan, ya. Jadi jaring laba-laba itu diibaratkan oleh Geertz itu sebagai jaring kepentingan. Masing-masing orang akan memiliki kepentingan satu orang beda dengan kepentingan yang lain. Ada yang pengen orang benar-benar berkarir di suatu organisasi. Ada yang misalnya ingin menyuarakan gagasannya gitu ya. Ada yang ingin hanya mencari nafkah saja misalnya di suatu perusahaan, organisasi misalnya perusahaan gitu ya. Jadi masing-masing orang itu tergantung sesuai dengan jaring kepentingannya masing-masing ya. Kemudian yang B, jaring yang sedang dipintal oleh masing-masing orang saat mereka berkomunikasi di dalam organisasi merupakan atau sesuai atau seolah-olah itu adalah perilaku mereka. Masing-masing orang di dalam suatu organisasi atau anggota organisasi tersebut ini seraya atau seolah-olah sedang memintal jaring mereka masing-masing ya. Mereka sedang merakit jaring mereka. Mau seperti apa jaringnya? Apakah tebal? Karena kalau kita lihat di jaring laba-laba ya, ada yang tebel ke double, ada yang bentuknya langsung seret gitu ya, ada yang bentuknya rada menggok gitu, menggok tuh apa? Belok gitu ya teman-teman ya. Konteksnya kemudian itu akan sesuai dengan perilaku kita dalam menyesuaikan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita dengan organisasi kita gitu. Nanti kalau teman-teman tadi sudah menyimak teori penstrukturan adaptif, nah di sini kita akan lebih jelas bagaimana kemudian apa
budaya organisasi itu juga akan impact kepada perilaku, apa yang kemudian perilaku, aturan itu akan membangun budaya organisasi, ya. Yang ketiga, sehingga masing-masing jaring berisi karakteristik masing-masing pemintal. Nah, kelihatannya teman-teman, terlihatnya adalah seolah-olah masing-masing jaring itu adalah warna dari masing-masing orang, karena masing-masing pemintal itu memberikan identitas mereka kepada perusahaan atau kepada organisasi tersebut, ya, yang tadi disesuaikan dengan aturan yang kemudian akan membentuk budaya organisasi. Contohnya, ini hampir mirip dengan yang di teori penstrukturan adaptif ya. Orang berperilaku berdasarkan aturan. Tapi kemudian kalau di budaya organisasi, perilaku yang menyesuaikan aturan itu kemudian memberikan warna dalam organisasi, dalam suatu organisasi, sehingga menciptakan budaya. Contohnya, suatu organisasi katakanlah perusahaan ya. Perusahaan tersebut perusahaan yang multicultural ya, memiliki berbagai etnis, anggota perusahaannya, atau anggota organisasinya adalah, multi etnis gitu ya. Ada yang dari Indonesia, di Indonesia pun juga ada orang, dari Papua, misalnya ada orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ada Sumatera misalnya konteksnya, ada Bali dan lain-lain ya. Multicultural pun demikian juga ada orang-orang luar negerinya. Nah, konteks ini dikatakan bahwa masing-masing kita, orang-orang yang ada di organisasi tersebut, teman-teman, dia sedang seolah-olah itu sedang memberikan karakteristik dan warnanya, coraknya di dalam jaring tersebut, ya. Yang misalnya orang Jawa akan lebih layback misalnya orangnya, sehingga walaupun aturannya tegas, mereka akan menanggapinya ketegasan itu dengan sifat yang lebih lembut, lentur, misalnya kayak gitu ya. Kemudian orang dari luar negeri lebih bebas mengekspresikan gagasannya kayak gitu ya. Sehingga warna di dalam budaya dalam organisasi tersebut memberikan suatu warna yang beragam dan menciptakan bahwa, wah, perusahaan itu perusahaan yang sangat multi etnis ya. Mereka menerima berbagai etnis dan kompak, tetap kompak misalnya kayak gitu. Terlihatnya seperti itu. Dan itu menciptakan budaya. Ini yang dikatakan ya. Contoh sama juga dengan konteks ketika misalnya teman-teman saat sekolah misalnya di SD dulu gitu ya, teman-teman sempat merasakan sekolah di SD negeri yang kita punya, teman-teman yang nggak hanya seagama saja atau heterogen gitu ya, akan berbeda dengan teman-teman yang sekolah di sekolah, yang kemudian homogen secara agama atau secara status ekonomi sosial. Misalnya, sekolah yang punya yang menengah ke atas kayak gitu ya, otomatis mereka akan, menciptakan orang-orangnya di dalamnya juga akan menciptakan budaya organisasi sesuai dengan stratanya, gitu. Tapi teman-teman yang heterogen ini, warna-warni tadi akan memberikan, konteks warna yang berbeda juga. Sehingga tadi, masing-masing orang walaupun misalnya ada homogenitas tertentu, tetap ada konteks, heterogenitas yang akan dimunculkan dan akan menjadikan itu sebagai suatu budaya di dalam organisasi, ya. Yang keempat, sehingga fokus di teori ini adalah pada makna yang dimiliki bersama di dalamnya. Tujuan organisasi itu apa? Gitu ya. Aturannya apa? Gitu ya. Sehingga kita akan membentuk suatu pemaknaan, dalam organisasi yang kita bawa bersama gitu ya. Walaupun caraku beda gitu ya, tapi aku menanggapinya aturan perusahaan tuh seperti ini loh gitu ya. Aku akan bekerja dalam organisasiku tuh seperti ini. Akan berbeda antara Mbak Ida dengan orang lain atau teman Mbak Ida yang lain ketika bekerja dalam organisasi saya, walaupun aturannya sama. Nah, di sini sehingga
fokusnya adalah bagaimana makna yang beragam ini akan digunakan secara bersama sebagai suatu budaya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, ya, kurang lebih. Nah, tetap akan ada asumsi teman-teman. Asumsi teori budaya organisasi ini ada beberapa, ada 3 teman-teman. Yang pertama, anggota-anggota organisasi akan menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama. Walaupun gimana-gimana, teman-teman dalam suatu organisasi seperti teman-teman misalnya punya klub atau UKM atau misalnya organisasi tertentu gitu ya. Walaupun kalian beda-beda, kadang bentrok, kadang cekcok gitu ya. Kalian tetap ada konteks di mana kalian ingin mempertahankan perasaan yang kalian miliki bersama dalam organisasi tersebut ya. Sehingga apa namanya? eh, teman-teman akan mencoba untuk mengenal lebih baik nilai-nilai organisasi kalian. Kalian tuh mau mempertahankan tujuan kalian seperti apa? Kita tuh mau seperti apa? Nah, gitu. Jadi anggota-anggota akan mencoba menciptakan dan mempertahankan perasaan untuk memahami nilai dalam suatu organisasi. Di mana kemudian standar prinsip dalam budaya organisasi atau pengetahuan pengetahuan moral bisa diimplementasikan seperti itu, atau misalnya ada perilaku atau cerita-cerita orang di dalamnya, itu akhirnya akan berkontribusi membentuk dan mempertahankan realitas organisasi. Apa sih yang terjadi di organisasi gitu ya. Nah, perilaku-perilaku kita dalam kebersamaan ini akan menciptakan realitas dan mempertahankan itu dalam dalam organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Nanti kita akan tahu simbol-simbol organisasi itu apa saja. Bagaimana kemudian orang-orang atau anggota-anggota organisasi itu akan menggunakan simbol-simbol tersebut untuk mereka apa namanya, mereka pelajari atau mereka jadikan panduan atau bahkan mereka gunakan dalam kehidupan mereka dalam organisasi tersebut ya. Misalnya salah satu simbolnya adalah peraturan atau simbol yang lain misalnya seragam ya gitu. Seragam organisasi. Itu juga akan berbeda ketika misalnya apa teman-teman yang misalnya kayak teman-teman kepolisian atau tentara gitu ya. Organisasi mereka adalah basisnya memang konteksnya organisasi yang berseragam gitu ya, teman-teman ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian interpretasi mereka terhadap seragam itu juga akan membuat budaya tersendiri dalam organisasi mereka ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan dalam budaya organisasi ini juga akan beragam. Nah, sama seperti yang tadi kita highlight di depan bahwa ada perbedaan budaya organisasi antara organisasi satu dan yang lain dan bagaimana orang-orang akan menginterpretasikan budaya dalam organisasi itu juga secara beragam karena yang menginterpretasikan itu manusia dan manusia menurut paradigma interpretatif kita punya kita punya kebebasan nilai ya, masing-masing orang bebas untuk menginterpretasi sehingga akan juga membuat interpretasi dalam budaya organisasi juga akan beragam. Nah, kita highlight ini 3 asumsi ini kita bawa untuk diskusi lebih dalam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dalam budaya organisasi itu ada 3 konteks penting ya. Yang pertama adalah individu atau orang-orang atau anggota dari organisasi tersebut ya. Kemudian ada kepemimpinan di mana ada struktur kuasa, tetap ada struktur kuasa di dalam budaya organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan, struktur kuasa, organisasi tidak akan berjalan dengan sistematis gitu ya. Sehingga memang perlu ada struktur kuasa untuk menentukan atau membantu organisasi ini menjalankan fungsi kekuasaannya, fungsi kuasanya kepada para anggota dan member dari
organisasi tersebut ya. Kemudian yang ketiga, adanya struktur dan sistem. Nah, sama seperti teori penstrukturan adaptif ya, tetap akan ada hubungannya dengan aturan, akan ada hubungannya dengan sistem atau kesatuan unit atau kesatuan organisasi itu tersendiri ya. Jadi, budaya organisasi tidak akan lepas dari individu dan perilaku individunya, kepemimpinan, kuasa, konteks kuasa dan relasi kuasa serta perilaku kepemimpinan, kemudian struktur dan sistem di mana aturan dan sistem atau unit kesatuan itu akan membentuk budaya organisasi yang seperti apa. Nah, tiga ini adalah elemen penting dari budaya organisasi. Nah, tadi Mbak Ida sempat singgung, simbol budaya organisasi itu macam-macam, teman-teman. Kalau ini Mbak Ida coba highlight, Mbak Ida peringkas saja ya, teori ini. Ada beberapa simbol yang kemudian kita biasa kenal dalam budaya organisasi ya. Ada simbol fisik, ada simbol perilaku dan simbol verbal. Simbol fisik seperti tadi yang Mbak Ida sampaikan itu termasuk tadi penampilan seragam gitu ya, bangunan dari organisasi kita, logo, desain gitu ya, seni yang ada di organisasi kita, dekorasi tata bangunan, dekorasi ruang misalnya, atau benda material yang nampak, ya, itu adalah simbol fisik. Kemudian simbol perilaku adalah simbol-simbol yang terkait dengan ucapan, ritual yang terjadi karena diciptakan oleh manusianya atau anggotanya, kemudian tradisi, kebiasaan, penghargaan, bahkan hukuman itu adalah basis dari simbol perilaku ya. Misalnya ada konteks aturan atau hukuman ketika misalnya kalian telat masuk kantor atau masuk ke kampus misalnya kayak gitu ya. Berarti itu merupakan simbol perilaku gitu. Mungkin hukuman tersebut akan berbeda dari kalau kita ngomongin universitas gitu ya. Hukuman satu orang dosen dengan dosen yang lainnya gitu ya, akan berbeda. Nah, ini tadi kemudian akan menciptakan keberagaman warna di dalam budaya organisasi. UII atau misalnya UGM atau misalnya Atmajaya atau misalnya Sanata Dharma misalnya ya, akan berbeda-beda walaupun keempat universitas itu yang Mbak Ida sebutkan adalah universitas yang ada di Jogja gitu ya, sama-sama universitas di Jogja gitu. Tapi kemudian akan beragam loh konteksnya, beda-beda loh eh budayanya. Karena apa? Yang menciptakan dan mewarnai budaya organisasi adalah juga orang-orang di dalamnya. Tiga elemen penting tadi, individu atau orang di dalamnya, faktor kuasa atau pola kepemimpinan, kemudian struktur dan sistem ya di dalam organisasi tersebut. Kemudian simbol verbal. Simbol verbal itu juga bisa konteksnya seperti anekdot gitu ya, singkatan, lelucon, guyonan yang biasa kita keluarkan gitu ya, jargon misalnya tagline universitas, tagline perusahaan, tagline klub kita gitu ya, atau misalnya tagline organisasi apapun yang kita maksudkan ya. Kemudian nama sebutan, penjelasan, deskriptif, misalnya kisah yang dituangkan. Jadi konteks-konteks verbal yang memungkinkan ada kisah, ada sejarah, ada metafora yang memungkinkan budaya organisasi itu berverbalisasi gitu ya. Nah, masuk ke performa komunikatif dalam budaya organisasi. Nah, selain apa-apa yang tadi kita highlight dan Mbak Ida ringkas dalam teori budaya organisasi, di sini Mbak Ida mau mengenalkan teman-teman bahwa di dalam budaya organisasi itu ada yang namanya performa. Performa ini adalah suatu metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia
dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana proses orang-orang berperilaku dalam suatu organisasi, gampangannya gitu. Ada 5 macam performa, teman-teman. Yang pertama adalah ritual, yang kedua adalah hasrat, yang ketiga adalah performa sosial, kemudian performa politis, dan performa enkulturasi. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, performa ritual. Performa ini adalah bagaimana kita, kebiasaan kita dalam suatu organisasi atau anggota-anggota di dalamnya itu mempresentasikan secara teratur atau berulang di tempat di mana kita berorganisasi, ya. Contohnya adalah semacam pekerjaan rutin yang tiap hari itu kita lakukan sehari-hari. Misalnya kalau di suatu perusahaan kayak checking email checking gitu ya. Itu kan tiap hari member dari kantor, entah itu atasan sampai bawahan itu ya, dia melakukan email checking atau pengecekan terhadap email gitu ya. Ini adalah performa ritual yang harian itu teratur dan berulang. Itu adalah ritual perform. Nah, performa ritual ini terdiri atas 4 macam performa ya. Yang pertama adalah ritual personal, kemudian ada ritual tugas, ritual sosial, dan ritual organisasi. Nah, masing-masing dari 4 ini pastinya highlight-nya adalah itu dilakukan secara teratur, harian, dan berulang. Contoh, ritual performa ini adalah semua hal yang dilakukan rutin di tempat kerja oleh seseorang. Nah, perlu di-highlight. Oleh seseorang sehingga dinamakan ritual personal. Udah ritual, personal gitu ya, berarti harian yang dilakukan secara rutin. Contohnya tadi email checking, kemudian isi presensi, mengaktifkan komputer, kemudian laporan kepada atasan kayak gitu, kemudian melakukan kerja rutin misalnya kayak gitu ya. Jadi ini adalah kerja rutin, oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang, itu dikatakan ritual personal. Kemudian yang kedua adalah ritual tugas. Nah, ritual tugas ini adalah perilaku rutin yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Nah, ingat, keyword-nya adalah yang sesuai dengan pekerjaan seseorang. Jadinya dinamakan ritual tugas karena itu adalah tugas seseorang. Contohnya, misalnya petugas lab. Mereka akan melakukan tiap harinya mereka akan melakukan pelayanan terhadap peminjaman alat-alat lab. Mereka akan mengurusi pengecekan peralatan lab, kemudian mereka akan melakukan atau menemani para siswa atau mahasiswa dalam melakukan kegiatan di lab kayak gitu ya, sehingga itu namanya ritual tugas yang dilakukan oleh seseorang yang bertugas di lab, ya. Contoh lainnya bisa kalian sesuaikan dengan tugas yang dilakukan sehari-hari. Kemudian ada ritual sosial. Ini adalah ritual harian atau rutin ya, yang kemudian melibatkan hubungan interaksi verbal ataupun nonverbal, sorry typo, dengan orang atau organisasi di tempat kerja. Karena sosial berarti kita akan berhubungan dengan orang lain, sehingga misalnya kita berbincang di sela-sela jam kerja, kemudian konteks makan bersama dengan member organisasi yang lain, kayak gitu ya. Kemudian konteks misalnya bercanda gitu ya. Ini yang menghubungkan konteks sosial, rutin sosialnya. Kemudian yang keempat adalah ritual organisasi. Nah, ritual organisasi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, ya. Jadi ini adalah ritualnya rutin organisasi, berkaitan dengan kepentingan organisasi. Misalnya ada rapat divisi, ada rapat keuangan, ada rapat mingguan, rapat harian, rapat bulanan, kayak gitu ya. Sehingga konteksnya rutin untuk kepentingan organisasi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah performa hasad.
Performa hasrat atau passion performance ini adalah kisah-kisah mengenai organisasi yang sering diceritakan oleh para anggotanya. Nah, mungkin ada teman-teman yang tanya, Mbak Ida, terus bedanya sama ritual sosial apa gitu ya? Nah, ritual sosial itu kan ritual yang kemudian dilakukan harian rutin gitu ya. Tapi kalau performa hasrat ini tidak selalu rutin karena hanya akan terjadi ketika memang ada konteks-konteks tertentu, ada misalnya kisah-kisah yang ingin dibagikan secara tertentu. Misalnya ada cerita pegawai tentang kebiasaan temannya, kemudian misalnya bercanda terkait dengan meniru gaya perilaku teman atau misalnya gaya atasan kayak gitu ya. Kadang kita bercandaan seperti itu ya. Kemudian cerita tentang kisah di balik suksesnya seseorang naik jabatan misalnya atau seseorang sukses untuk dapat beasiswa kayak gitu. Itu kan bukan ritual yang rutin yang pasti akan ada tiap hari atau pasti akan ada tiap tahun gitu ya. Jadi ini masuk ke performa hasrat di mana orang menginginkan performa ini untuk untuk berbagi terkait dengan kisah-kisah di dalam organisasi tersebut ya. Yang ketiga, performa sosial. Nah, ada yang tanya lagi mungkin, Mbak Ida, bedanya sama ritual sosial apa? Nah, ini teman-teman mirip-mirip juga. Tetapi kalau yang di ritual sosial sama, konteksnya karena rutin, pasti akan dilakukan harian atau teratur gitu ya. Tapi kalau performa sosial ini occasional gitu ya. Tidak selalu harus ada terus gitu. Misalnya apa namanya? Menjenguk teman yang sakit, kemudian ada teman yang kemudian habis lahiran, atau misalnya ada teman yang qadarullah dapat musibah, kecelakaan, auzubillah min dzalik ya, semoga kita dalam sehat semuanya. Nah, konteksnya di sini, ada konteks, teman-teman atau anggota kelompok itu ingin mendorong, kerjasama antara anggota untuk ditujukan konteksnya, dalam konteks menghargai atau, menjunjung kesopanan kepada orang lain. Kayak tadi, menolong orang yang kena musibah, temennya kena musibah, misalnya ada konteks kerjasama, "Ayo kita bareng-bareng yuk, nengokin teman, ada yang lahiran," misalnya. Kemudian ada yang konteksnya misalnya ada, kesusahan, kayak gitu ya, konteks santun, gitu. Ini adalah performa sosial ya. Kemudian yang selanjutnya adalah performa politis. Performa politis ini adalah performa yang merupakan perilaku organisasi yang menunjukkan atau menjalankan kekuasaan atau kontrol. Hal ini ditunjukkan dengan mengkomunikasikan keinginan secara persuasif. Contohnya, ketika para mahasiswa mengkomunikasikan keinginan kepada ketua prodi gitu ya, terkait dengan ingin melakukan perubahan mekanisme kuliah daring kayak gitu, itu bisa ya. Jadi konteks di mana teman-teman para anggota atau baik itu pimpinan atau anggota ingin menjalankan kuasa untuk pengontrolan gitu ya, untuk, menunjukkan aspirasi secara persuasif. Contoh lain adalah misalnya, upaya untuk, kenaikan gaji atau misalnya, mmm upaya persuasi atasan untuk mempersuasi, karyawannya agar, bekerja dengan baik, agar hasil audit kinerjanya menjadi baik, kayak gitu ya. Banyak hal ya, konteks politis atau misalnya konteks yang di mana keputusan, pimpinan itu, digunakan untuk menjalankan kuasa atau kewenangannya untuk menjalankan organisasi, itu juga termasuk performa politis ya. Yang terakhir, performa enkulturasi. Performa enkulturasi ini adalah perilaku organisasi yang membantu karyawan dalam menemukan makna dari menjadi anggota di dalam suatu organisasi. Wah, berat Mbak Ida.
Iya, jadi bagaimana anggota organisasi itu akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat menjadi anggota yang lebih berkontribusi. Nah, contohnya adalah misalnya suatu perusahaan mengadakan suatu event atau program gitu ya untuk peningkatan kapasitas atau kualitas dari karyawannya gitu ya atau anggota organisasinya misalnya dengan pelatihan, workshop kayak gitu ya. Kemudian ada outbound kayak gitu. Kadang kan orang letih di dalam suatu organisasi ya, suruh kerja terus atau suruh mikir terus untuk kepentingan organisasi tapi kadang ngerasa I'm not belong to this organization gitu. Aku nggak ngerasa aku menjadi bagian dari organisasi. Aku ngapain sih di sini? Kemudian organisasi tersebut mengadakan suatu kegiatan outbound untuk mengakrabkan kembali, kemudian menunjukkan bahwa ada break time, ada konteks keseruan, ada konteks kebersamaan gitu ya, untuk dibangun secara bersama-sama. Nah, ini konteksnya adalah performa enkulturasi. Jadi bagaimana kita membangkitkan motivasi, menemukan makna kebersamaan dan membagikan pengetahuan dan keahlian dari para anggota, organisasi untuk kembali berkontribusi kepada organisasi tersebut, gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran rangkuman singkat dari, teori budaya organisasi. Memang Mbak Ida hanya mencomot-comot beberapa bagian saja. Semoga terbayang apa yang dimaksud dengan budaya organisasi dan bagaimana implementasinya dan teman-teman bisa menganalisis nanti di dalam kehidupan sosial ternyata di dalam organisasi itu ada budayanya loh dan yang membentuk budaya itu adalah orang-orang juga perilaku orang-orang di dalamnya yang beraneka ragam yang akan menyesuaikan dengan aturan dan sistem yang ada juga relasi kuasa atau perilaku kepemimpinan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Mbak Ida tutup. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.